Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamiton L di pagi hari ini di aula Iwamit on Air. Seluruh jamaah yang berbahagia di pagi hari ini, setiap 2 pekan sekali kita bersama-sama mencari hal-hal yang perlu kita lakukan dari orang-orang yang terdahulu di dalam mencari ilmu yang tidak berhenti selama hidup sampai di luang landak atau dimakamkan. Kemarin kita mendapatkan satu pencerahan rahasia, yaitu ada seorang ulama kemarin diceritakan, yaitu Imam Fakhruddin Al-Kasani. Dia bertanya kepada pembantunya Abu Yusuf. Abu Yusuf yang mengamanai, lalu dia bertanya kepada tentang Abu Yusuf. Ditanyakan, kamu tahu nggak rahasianya Abu Yusuf? Dan dengan ilmu fikih, karena Abu Yusuf itu dia ahli fikih pada saat itu. Apa yang jadi dia itu pinter banget. Terus saya punya permasalahan tentang syahmud daur, kemarin disampaikan. Lalu pembantunya tidak menjawab apa-apa karena tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan. Saya tidak tahu. Semua yang saya tahu itu dia sering sekali yukorriru. Artinya apa? Selalu bulan-baleni. Nah, akhirnya dia dapat pencerahan tentang masalah syahmud daur. Nah, ini karena syahmud daur itu adalah hal yang muskil. Yang namanya syahmud itu masalah daur sing mubeng-mubeng, ya kan, berarti muskil. Nah, akhirnya Fa'ulima mongko kinabaruan annal istifadata satemene amrih faidah. Amrih faidah itu melakukan melakukan hal-hal yang menjadikan ilmu itu bisa hafal atau bisa paham. Ini istifadatan, dengan cara itu tadi, dengan cara bertanya, dengan cara mengulang-ulang, dan dengan cara sering ngomong dengan orang lain dan sebagainya. Iku mungkin.
mungkinatun kongang atau mampu mingkul li ahadin saking saben-saben suwiji. Kita semua itu pasti mampu untuk itu jika mau. Nah, kola dan ngetikaken kola wis mendika sapa Kiai Abu Yusuf. Abu Yusuf ya Abu Yusuf aina nalikane den takoni maring Kiai lahu maring Kiai Abu Yusuf bima kelawan siwiji-wiji adrok tal ilma bima kelawan opo adrokta nemu hasil atau yo sukses siro al ilma ing ilmu. Kala ngendika sapa Abu Yusuf mataskaftu ora isin-isin sapa ingsun minal istifadati saking amri faidah. Kenapa kok berhasil? Karena saya tidak malu-malu untuk istifadah. Pokoknya piye carane, sing penting hasil. Dengan cara bertanya kepada orang yang kelihatannya bodoh atau mungkin bertanya kepada siapa saja dan sebagainya, itu tidak peduli. Pokoknya yang penting saya amri faidah. Wala bakhil tulan ora bahil ora medit sapa ingsun bil ifadati kelawan yo amri faidah. Artinya apa? Saya tidak malu untuk mencari dan saya tidak medit untuk memberikan. Nah ini cara istilahnya itu apa ya, kunci daripada ilmu itu ya, kita itu jangan malu-malu untuk bertanya kepada siapapun ya, matau kepada ya apapun. Tapi kita juga nggak boleh pelit. Kalau kita sudah tahu, jangan sampai nggak mau memberitahu kepada orang lain. Nah ini ya, karena ilmu itu harus bergerak, harus terus berputar dan harus saling terus mengisi. Sampai hari ini dunia ini ya, istilah peradaban itu secanggih ini, itu kan apa? Hasil dari istifadah ya, dari saling memberi, mencari dan memberi terus atau dalam praktek belajar mengajar. Ini yang dimaksud. Wala bakhil tulan ora ya medit sapa ingsun bil ifadati kelawan oleh ifadah. Wakilalan ten yo tako akel Ibnu Abbasin malik Ibnu Abbas radhiyallahu an bima kelawan opo adrokta sukses panjenengan al ilma ing angsal ilmu. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas ya, kala ngendika sapa Ibnu Abbas bil lisanin kelawan lisan ya, bilisanin kelawan lisan kang akeh, bilisanin sualin ya, kelawan lisan kang akeh takone, wakol bin lan ati ngukulin kang oleh mikir-mikir. Ya, dari tadi sudah disampaikan bahwa Abu Yusuf itu ditanya apa kesuksesannya, yaitu karena dia tidak malu-malu untuk mengambil istifadah, selalu bagaimana mencari faedah dan tidak pelit ya untuk memberikan faedah kepada orang lain. Nah, kalau Ibnu Abbas ditanya jawabannya itu apa? Bilisanin sualin, langawan akeh takon. Nah, makanya itu ini dasar daripada ya, saya khususnya dalam memberikan satu materi-materi itu itu lebih banyak membuka peluang pertanyaan.
Ini ternyata benar dari Ibnu Abbas itu juga begitu. Dengan bilisanin su'alin, dengan lisan yang banyak bertanya. Wa qalbin akilin, dan lan ati akilin kang selalu mikir, jadi selalu berpikir. Wa innama lan ya angin pestine sumia den alani talibul ilmi, ya talibul ilmi wong kang golek atau wong kang ambil ilmu. Makanya dikatakan wong golek itu ya harus selalu biasanya oleh dapat. Nah, maka dari itu dengan bertanya, dengan mikir, dengan apa wis pokoknya selalu gitu. Nggak boleh berhenti dari itu. Terus matakul dan sebut yo disebutake matakul. Jadi apa? Satu pertanyaan. Dikasrotin alikasrotima kelawan krono akeh yo barang yakuluna kang ucapake sapa wong amri faedah ilmi fi zamani ing dalem yo zaman fi zamanin awalin ing dalem zaman kuno, zaman kang awal. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya untuk mencari ilmu. Ma utawi opo takulu ngucap sapa sira fi hadhil mas'alati ing dalem iki masalah. Wa innama tafaqqaha lan angin pestine dadi alim ilmu fikih sapa Abu Hanifah Abu Hanifah bi kasratil mutarahati kelawan akeh tukar kafruh debat wal mudzakarati lan ngrembug masalah bidukanin ing dalem toko hina kana ono sina nalikane ono sapa Abu Hanifah iku bazazan tol tinuku. Jadi sambil bekerja. Ini ternyata ini menyinggung kita semua. Ya khususnya panjenengan yang ada di Taiwan ini. Ternyata ini yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Dia itu bisa sukses sebagai ahli fikih. Ya sebagai ulama itu dia itu selalu belajar pokoknya ada orang mau ini tanya itu dan sebagainya, memberikan ini itu dan sebagainya sambil dodol sambil bekerja. Nah atau sambil ya pokoknya ya sampean itu. Nah berarti cocok tepat. Jadi ya belajar itu enggak selalu harus serius, enggak, harus sambil bekerja. Ya fabihada kelawan yo iki dengan inilah yu'lamu kinaweruan anna tahsilal ilmi satuhune hasile ilmu, diketahuilah bahwa keberhasilan ilmu wal fikih lan yo ilmu fikih iku ya cetamiu bisa kumpul apa tahsilul ilmi, keberhasilan itu bisa terjumpai ma'al kasbi sartane kasab sartane bekerja. Wa kana lan ana sapa Abu Hafs Al-Kabir ya kang den juluke Abu Hasan Al-Kabir, yaktasibu nyambut gawe kasab bekerja, wa yuqarriru lan bolan baleni belajar terus tidak berhenti ingilmu maklumin kang den ngerteni. Jadi selalu mengulang-ulang menyampaikan
dengan cara tukar pikiran dan sebagainya, ya semacam ini. Fa ingkana mongko lamun ono yo kelakuan labuda ora kena ora bil ilmi maring kaduwe wong kang yo golek ilmu, maka tidak boleh tidak orang yang mencari ilmu itu harus minal kasbi, saking nyambut gawe. Untuk apa? Linafaqati ayalihi, kanggo napa? Nafaqah, kanggo apa jenengane? Ya mencukupi kebutuhan keluarga wa ghairihi lan liyane yuswa go kabeh. Fayak tasib mongko becik nyambut gawe, wa yuqarrir lan bulan baleni, wala yaksal lan ojo males apa ya talibul ilmi. Ya benar, wala yaksalan ojo sungkan sapa talabul ilmi, walaisa lisahihil badani lan ora ono kaduwe wong kang waras awake, orang yang badannya selamat, badannya sehat, wal akil lan walas ngakale iku udrun ono alasan. Tidak ada orang yang sehat badan, sehat akalnya itu alasan. Pitar kita alumi kok tinggal ta'alim. Benar kan? Awas hati-hati, pasti panjenengan itu beda dengan yang lain. Karena dengan itu tidak ada alasan, sehat badan, sehat akal, ikut bergabung di majelis ilmu. Tepat sudah, makanya jangan jenengan saja tadi dikatakan amri faidah. Apa yang dimaksudkan amri faidah? Jangan malas, jangan malu, dan jangan pelit. Nah ini, maka 3 pilar inilah yang harus kita lakukan. Jangan malu, harus bagaimana caranya. Terus jangan malas, ya jangan malas karena alasan-alasan. Dan yang terakhir jangan pelit, artinya kita harus mengembangkan terus. Hanya jangan hanya untuk diri sendiri, tapi juga kita ngajak kepada orang lain bergabung di majelis taklim. Ini adalah hal yang harus dilakukan. Itulah yang namanya tadi itu istilahnya amri faedah, istifadah. Iya, amri faedah. Jadi makanya ada istilah istifadah. Waduh, ini mengalap faedah. Terus ya watafakuhi lan ngerteni ilmu fikih. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku layak ora ono apa afqaru wong kang luwih fakir min Abi Yusuf, saking Abu Yusuf. Abu Yusuf itu wong sing jan melarat-melarate wong pada saat itu, ning walam yamnahu ora napa nyegah ing Abu Yusuf zalika ing mengkono-mengkono minat tafakuhi, saking ngudi ilmu fikih. Nah ini cerita dari Abu Yusuf. Kita lakukan besok dengan faman kana lahu malun kathiratun. Nah, bagaimana untuk orang yang punya uang banyak? Insyaallah kita akan kita sampaikan di pertemuan 2 pekan selanjutnya. Insyaallah kita lanjutkan dengan malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda langsung aja, kami akan membantu Anda, membantu atau saling membantu. Ini ya
godak gatuk bupas bora, dan walaupun pernah disemprot oleh beliau mantan Rois dari PBNU, yaitu siapa? Yang sebelum sekarang siapa? Yang dari Cirebon? Halo? Iya, Pak. Siapa? Boten ngertos. Ketua PBNU, mau seorang ngerti. Yang dari Cirebon itu, masuk ikut-ikutan lupa. Nggak ada yang hafal belas. Berapa orang? 89? Nggak ada yang ingat? Aduh. Siapa ya? Saya juga lupa. Malah ikut-ikut lupa. Profesor Doktor siapa? Profesor Doktor Akil Sirot. Ya, itu pernah nyemprot. Apa itu simalakama? Oh, dihubung-hubungkan dengan ini. Terserah gua aja. Pada saat itu, wong ini hanya untuk istilah kok. Memang coba kalau kita pikir-pikir, apa sih pertanyaan yang sering dipertanyakan untuk kita? Rata-rata itu adalah simalakama. Simalakama itu ya serba repot. Ya tadi itu, syahmud daur. Syahmud daur itu ya ruwet. Sesuatu yang ruwet. Ya, itu pasti. Si malakama itu adalah istilahnya untuk mengartikan. Si malakama kan dipegang ini, yang itu lepas, dipegang itu, yang ini lepas. Ini kan si malakama. Maka jangan kita itu kepingin memegang semua, tapi ikhtiaru bainal darurain, memilih dua hal yang sama-sama penting, maka pilihlah yang lebih penting. Itulah si malakama. Cocok urusan. Gitu ya. Mari kita lanjutkan. Silakan untuk dimoderatori. Bertanya adalah pintu daripada ilmu. Jangan malu bertanya, tapi Abu Yusuf mengatakan berhasil itu karena apa? Tidak malu-malu. Oke, yuk. Silakan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz Misbah Husudur yang telah menyampaikan kajian kitab tadi. Acara selanjutnya yaitu si malakama. Monggo jamaah yang mau mengajukan pertanyaan, monggo dipersilakan. Monggo jamaah. Nanti kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwami jihatyo Allahu Akbar barokallah. Apal. Ini adalah ibu yang sering mengingsapi, dulu mengingsapi, tapi sekarang tidak ya, tidak mengingsapi lagi ya. Ini masak cooking sampai. Ya mengingsapi karena yang diurusi sapi, mulanya mengingsapi. Mengingsapi Bapak. Ini si kalama. Si malah ini kemarin ya gimana? Ini ada titipan pertanyaan tak delok dhisik bah di dalam napa mboten tiangnya. Pertanyaannya begini. Mbak Suci tolong bah. Usah dijalani. Ini tolong tanyakan Mbak Suci bagaimana hukumnya. Keren bah saya bagaimana hukumnya tendang SMS hilang. Bagaimana hukumnya menikah dalam online apabila sinyal yang sinyal pengantin hilang terus, Bah. Pengantinnya itu hilang terus putus sampai beberapa
jam. Apakah nikahnya itu sah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orangnya tidak ada. Ada napa mboten? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada, Bah. Ada. Nggih, matur suwun. Selamat mendengarkan. Oke. Dah. Halo moderator, siap? Mbak. Mbak Indah ini Bapak, kita turu. silakan. Ya. Pertanyaan bagus untuk mengawali satu pertanyaan. Selalu harus kita mau bertanya dan jangan malu-malu. Mas tangkafa. Jadi tidaklah saya malu-malu, itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi gitu. Oke, bertanya tentang apa saja, termasuk tentang masalah nikah online. Sebetulnya begini. Yang namanya nikah itu apa namanya? Saya belum yakin benar tentang bolehnya nikah online karena adanya apa namanya? Adanya ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Nah, mungkin untuk hari ini sudah ada seorang ulama yang membolehkan, karena ijab qabul itu kan tidak harus bertemu. Nah, dan menikah ijab qabul itu juga boleh tidak harus bertemu. Hanya selanjutnya pengantin itu mau ketemunya kapan ya urusane dewe-dewe. Nah, yang penting wis ijabe wis qabule. Nah, seorang perempuan itu tidak punya apa namanya, ya tidak punya keharusan untuk menerima ijab qabul, karena yang meijab qabulkan itu adalah seorang wali dan pengantin pria. Pengantin wanita boleh saja tidak hadir, boleh saja tidak tahu ya yang apa, dan boleh saja. Nah, kalau tidak tahu itu maksudnya tidak tahu dalam pas akadnya. Tapi kalau ijab qabulnya itu ya wajib. Nah, tapi artinya umpama seorang wanita itu kok nggak tahu pada saat ijab qabul, ngertine wis anu wis sah, ya wis beres. Nah, itu Bu. Jadi syarat daripada ijab qabul itu adalah seorang wali atau yang apa namanya, yang diamanai atau yang apa sebenarnya, ya lah istilah ya apa, wali memberikan wakil ya, yang mewakili wali dan apa namanya pihak pengantin laki-laki. Terus pengantin laki-laki ini juga boleh mewakilkan atau diwakili oleh orang lain karena masalah tertentu. Contoh, saya punya teman itu, dia itu pas hari hari H itu adalah dia sudah mau jadi manten, tabrakan dan kakinya putus. Maka dia di rumah sakit, dan pada saat mantenan, padahal itu sudah sudah persiapan dan sebagainya, dia tabrakan dan apa namanya ya tidak bisa menghadiri atau menerima ijab qabul. Maka si pengantin ini merujuk atau mewakilkan kepada pakliknya untuk menerima ijab qabul. Jadi ijab qabul itu adalah hukumnya wajib. Nah, dengan cara mewakilkan, dengan cara online dan sebagainya, yang mungkin hari ini sudah diperbolehkan. Nah, terus bagaimana tentang kalau
sinyalnya kok hilang. Kalau sinyalnya hilang ya otomatis ya harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Karena yang yang namanya ijab kabul itu ya harus mutawaliyah. Artinya harus terus interaksinya, tidak boleh putus beberapa saat. Umpama nanti putus, ya nanti nunggu lagi sampai selesai dan baik. Itu ya. Jadi itu. Nah terus gimana? Ya namanya nunggu ya nunggu lah. Tapi sekarang lebih canggih dari dulu, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting persiapkan ijab kabul itu adalah dengan sinyal yang tepat. Artinya apa? Jangan sampai harus butuh pakai ini, nggak punya data, nggak punya pulsa, ya repot banget. Atau mungkin ya ada gangguan tertentu ya otomatis karena ijab kabulnya itu tidak secara kontinu terus terus tersambut atau saling menyambut, itu ya tetap harus diulang lagi. Wong TKD online kok, online itu kan pengantinnya nggak ketemu, nggak kesusu kan. Halo, itu pengantinnya nggak bertemu kan? Iya, Bang. Kan, Bang. Iya, kalau pengantinnya nggak bertemu berarti kan ada jarak lah. Nunggu ya nggak masalah. Kecuali pengantinnya langsung neng sandinya setelah orang sabar, piye lah itu lah baru. Nah, wong saling nggak ini ya tetap harus dilakukan, dan ini terjadi di on air sebelah. Nah, kemarin jadi dari Taiwan, istrinya masih di Taiwan, suaminya di Indo. Mungkin ada yang sudah dapat bocorannya. Akhirnya sudah menikah benar, kemarin pulang istrinya dan berangkat lagi karena meneruskan kontrak. Ini sudah pernah. Kemarin yang menikahkan bukan saya, tapi yang memandu saya. Yang menikahkan adalah kakaknya. Langsung saya ke ke tempatnya, yaitu di daerah Makam. Makam itu nama desa yang ada di mana ya, di gunung dengan orang di Purworejo. Sudah sukses ya, sudah ini ya. Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, barokallah. Nggih Pak, kula Sutriah badhe nderek tanglet kados Bu Suci niku. Ngeten, Bah. Kan tiang ngalim niku lah mboten kados tiang biasa nek yen ijab kabul ngoten niku lho, Bah. Mantun ijab kabul ngoten niku pun sah. Terus manten jaler niku terus pegang sirahe niku maca donga niku pasti enten amalane ngoten niku nggih, Bah. Nah, kula niku mbiyen mboten kados makaten dadine napa niku enten amalan piyambak. Niku mawon pertanyaan kula kirang langkunge kula nyuwun ngapunten. Yang ditanyakan apa? Boleh, apa baik, apa? Kan mantan ijab kabul ngoten niku kan mantan laki-laki niku kan mesti megang sirahe dangu ngoten niku kalih donga ngoten niku lho Pak, niku wonten amalane. Ya. Gini. Nggih, kula rumiyin mboten kados makaten ngoten lho Pak. Ya, boleh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jadi yang namanya habis ijab kabul itu waktu ditungani yo kene, langsung dicekel batu yo kene, lalu dicekel anune yo kene ning yo le nyekel yo ndeleng-delok papan. Wis langsung oke kok. Wis donga ya paling penak yo bismillah. Wis cepetane ora usah kaken wacanan. Kok upama kok arep mau diwaca-wacake apa ayat Quran apa mungkin apa ayat sumum bukmun doa mau makan, dibacakan doa nah, mau itu makan juga boleh, atau mungkin Allahumma barik lana fima rozaqtana, itu juga boleh. Itu udah beres kok. Jadi doa yang sedikit itu ya bismillahirrahmanirrahim, wis langsung remuk-remukan, wis gitu aja udah. Ya boleh. Mau didoain punya amalan apa boleh.
Ya, tapi itu tidak wajib. Wajibnya adalah ijab qabul. Setelah ijab qabul mau didoakan boleh, enggak juga boleh. Terus kalau ijab qabul langsung layu juga boleh. Udah. Nggih tule kula enten amalane piyambak ngoten. Alhamdulillah Bu Sutria. 2 kalinya loh Bu Matur Sutria. nuwun. Kesuwen langsung. Terus yang lain? Oh, jamaah Ayo, yang ada pertanyaan. ayo, bikinlah masalah. Maka Anda akan Monggo. mengatasi masalah. Jadi supaya bikin masalah. Ayo, masalah itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya dengan Umyana dari Tangerang ya. Oh. Iwamit, jihad yu, Allahu Akbar, barokallah. Iya. Ini saya Sunda ya. Ya Sunda, Abah Tangerang. Saya orang Banten, Jakarta, Banten. Ini Abah, saya ada pertanyaan ya. Enggak pertanyaan lah, cuman mau ngomong sama Abah. Masalah bawa teman gitu ya, masuk Iwamit. Saya dari dulu suka ngajak teman, ayo ikut Iwamit. Yang satu lah katanya, lebih baik ngumpulin uang buat pulang, udah. Gitu ya, udah saya diam. Ada lagi waktu pengajian, saya ngajak teman juga, ngapain katanya, saya juga tiap hari baca Al-Quran, udah selesai begitu, ya udah saya diam. Saya juga sama ya, orang inilah awam gitu, pakai ilmu lah, belajar aja saya jarang aktif ya di Iwamit. Tapi dengan perkataan seperti itu kan sakit hati loh Mbak saya. Bener Mbak. Tapi mereka itu kalau ngelihat seragam kita itu kan rapi ya, kayak ngiri gitu ngelihat seperti itu. Tapi mau diajak mereka kayak ogah. Maunya gratis kali ya Mbak. Ya. Terus ada satu lagi nih Mbak, pertanyaan saya. Bukan pertanyaan lah, saya cuma cerita. Ada kan anggota Iwamit nggak pakai kerudung, saya lihat ya. Saya cerita sama teman saya juga. Saya juga sama Bah, awam ilmu gitu ya, rawan ilmu lah. Fakir ilmu. Tapi alhamdulillah, kalau dari hijab, saya dari Indonesia aja udah pakai ya Bah ya, udah aktif gitu. Saya ngomong sama teman saya, lah kok si itu padahal udah jadi anggota Iwamit, kenapa nggak pakai kerudung ya? Kata saya gitu ya. Setidaknya menghargai nama Iwamit lah, Abah paham ya. Saya cerita begitu dia cuman nggak tahu dia ngomong ke siapa. Dia puasanya rajin Bah. Tapi semua yang biasa dia pakai kerudung teman-temannya semua dibuka Bah, kayak kompak itu loh. Malah saya lihat kupingnya juga ditindik. Saya juga kan sering main ke rumahnya ya Bah ya, sering akrab lah. Itu ditindik perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Kata saya gini lah kok, iya. Kok kupingnya ditindik lagi? Iya kamu mau nggak? Dia bilang nih ada di samping saya gini, saya tawarin ya enggak lah, saya nggak bakalan boleh sama suami saya. Saya bilang gitu ya. Tindik dua loh bang. Ya udah saya. Jadi mereka sekarang biasa pakai hijab semua dibuka bah, kayak gimana sih? Kayak dari omongan saya itu kayak disengajain gitu bah. Cuman saya biasa aja bang, gak negor. Saya baik-baik aja sama mereka sampai sekarang. Alhamdulillah bah. Gimana ya bah? Cuma itu bah pertanyaan saya. Enggak pertanyaan nih bah. Curhat aja. Terima kasih Abah atas ilmunya. Ya, ini pertanyaannya adalah masalah perasaan, ya. Jadi perasaan pertama, perasaan mengajak tapi ditolak atau mungkin tidak direspon. Yang kedua adalah melihat teman yang tidak dianggapnya tidak memakai yang pantas atau menampilkan atribut, baik atribut Islam atau atribut organisasi dan sebagainya. Begini, yang namanya orang mengingatkan itu adalah hukumnya wajib. Tapi diterima itu adalah tidak wajib. Ya. Tidak wajib untuk diterima, tapi jenengan wajib mengingatkan, wajib mengajak.
Kalau sudah wajib mengajak, ya sudah. Kalau sudah mengajak, hilangkan, lepaskan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang ada. Mau namanya juga yang penting sudah ngajak kok. Nah, orang yang masih mau mengajak, dia menggunakan perasaan, orang ini adalah masih orisinil. Artinya orisinil itu apa? Masih menggunakan sifat-sifat manusia. Dan orisinil, ya begitulah sifat manusia. Tapi kalau sudah tahu ilmu, maka tidak peduli lagi dan mengabaikan perasaan, walaupun ada. Yang namanya perasaan itu ada, setiap orang ada. Tapi bedanya kalau yang sudah tahu itu, dia itu mengatur perasaannya. Tapi kalau yang belum tahu, diikuti perasaannya. Kalau kita selalu mengikuti perasaan, tidak akan pernah ada kenyamanan. Ini ternyata itu Rasulullah juga sama. Rasulullah itu mengajak pamannya, mengajak keluarganya semua dan sebagainya diajak. Tapi ternyata pamannya sendiri yang mendukung, yang mengurus, yaitu Abu Thalib, ternyata juga tidak mau syahadat. Akhirnya Rasulullah, ya kalau bahasa sekarangnya itu sebetulnya dalam hati perasaannya itu kecewa. Namun ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat, walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tuktirihun nasa hatta yakunu muslimin atau hatta yakunu mukminin. Lupa ayatnya itu. Ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa kalau Allah mau, semua siapa saja yang ada di bumi ini iman gampang. Ya gampang. Apakah kamu merasa kecewa hanya gara-gara kamu mengajak keluargamu tidak mau atau tidak mau mukmin? Nah, ini kan bisa dipakai di sini. Ternyata Rasulullah itu diberi pelajaran ilmu oleh Allah. Mengajak itu adalah kewajiban kamu, tapi memberikan hidayah itu adalah hak daripada Allah. Itu jadi kita mengajak orang itu harus, tapi dia mau itu hak mereka, urusannya sama Allah. Paham ya? Jangan sampai lagi-lagi kalau ngajak kok iwamit kok nggak mau, ditolak dan sebagainya terus nekat. Jangan, nggak mau ya sudah, nanti cari lagi kalau ada orang lain, gampang saja. Terus nanti kalau dia kesandung masalah baru ingetin. Tuh kan, yuk kita tanya ke Iwamit, yuk kita masalah itu, dia pasti punya masalah. Lihat nanti kalau dia pas butuh masalah, butuh pertanyaan dan sebagainya, dia ajaklah. Kalau pas lagi ada momen semacam itu, mungkin Allah memberikan hidayah. Itu ya, jadi jangan sampai kita maksakan, sempak saya ini malah gelem. Jangan, nanti kita korban perasaan. Itu hak Allah untuk berikan hidayah, mau atau tidak. Kita harus bangga kalau kita itu diberi hidayah oleh Allah. Bukbiyen apa tidak apa piye kok nyatanya bisa nyantel di sini. Inilah tempat ilmu tadi yang disampaikan itu tadi. Wajib untuk menuntut ilmu. Karena dia belum sadar, makanya dia belum mau. Dia merasa sudah banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Gak taunya yang namanya ilmu Allah itu adalah bagaikan air laut. Ya, bagaikan air laut yang dijadikan tinta dalam Al-Quran. Dan pohon-pohon dijadikan pena. Lalu untuk menulis ilmu Allah, maka laut itu akan sat atau akan kering sebelum ilmu Allah itu habis. Walaupun ditambah satu ya laut lagi sedunia ini, berarti saking nggak ada batasnya.
Makanya selalu mencari ilmu itu adalah wajib. Dari mana? Dari mulai kita lahir sampai mati. Jadi kalau belum mati masih wajib. Oke. Terus yang kedua, dengan mungkin teman-teman yang ada di Iwamit ini keluar tidak pakai jilbab dan sebagainya. Sebetulnya pakai jilbab itu adalah panggilan jiwa. Ya, dalam Al-Quran disebut iya, tapi hukumnya itu bukan paten. Bukan paten, harus seolah-olah kayak sholat, bukan. Itu kan, jadi memakai jilbab itu adalah hanya sarana menunjukkan. Dalam Al-Quran dikatakan di sana adalah untuk bisa diketahui bahwa dia adalah muslim, dia adalah. Tapi kalau nggak pakai jilbab juga tidak, ya tidak dipaksakan. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Sesuatu yang belum bisa dilakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan semua. Walaupun masih belum mau pakai jilbab, masih senang tindian, tetap jogole ilmu, cari ilmu itu ya tetap. Jadi jangan sampai lupa kewajiban yang lain. Itu hanya hobi sementara. Tindik irungar ditindik, apa matane tepe ditindik, apa tinggi anem trepel sakuping dibolongi kabeh. Itu hak asasi, silakan saja. Hanya itu tidak menampilkan tidak menampilkan apa jenengane ya, menampilkan ya jati dirinya, tidak menampilkan kebaikannya. Enggak apa-apa belum mau kok. Nanti kalau bosen kadang-kadang makanya apa-apa itu tergantung kebiasaan. Apa-apa itu tergantung kebiasaan. Ya, maka kebiasaan itu biasanya itu terjadi karena dalam 100 hari biasanya. Orang melakukan sesuatu 100 hari itu menjadi kebiasaan. Tapi orang meninggalkan sesuatu setelah 100 hari itu akan jadi kebiasaan atau membiasakan. Coba jenengan pakai jilbab. Awal-awalnya risih. Tapi setelah 100 hari jadi kadang-kadang bagaimana. Terus jenengan tidak pakai jilbab. Kalau yang biasa pakai jilbab itu kalau nggak pakai jilbab risih. Tapi nanti kalau sudah 100 hari sudah jadi biasa. Termasuk orang sholat juga begitu. Kalau yang biasa sholat belum sholat rasanya risih, kayak ada yang belum benar. Itu. Jadi begitu. Ya, jadi makanya semua itu adalah hidayah hak daripada Allah. Terus kalau jenengan menganggap itu adalah kurang baik, ada triknya untuk memberikan peringatan kepada mereka. Apa itu? Idza ra'aitumun munkaran falyughayyir bi yadi wa bi kalami wa bi qalbi. Kalau kita melihat sesuatu yang dianggap kurang baik itu apa? Dengan cara yadi. Yadi itu tangan. Tangan itu menunjukkan bahwa kekuasaan. Dia siapa? Kita lihat. Kalau dia anak, ya apa dia mungkin siapa? Oh, dalam kekuasaan kita itu tepat, kita berhak untuk itu memaksa. Anak 2 tahun ini paksa boleh. Kalau tidak bisa, wabilisani, pakai omongan. Kok tidak bisa ngomong, atau mungkin ngomong kok pasti nanti dicelatuk, malah dinekatin, malah jadi perasaan, ya pakai omongan orang. Ya dia kan sudah tahu, pasti dengar ini yang rasain iya yo, gitu kan. Jadi nanti ya itu dengan lisan. Nah, pakai lisan jenengan bertanya, terus saya sampaikan. Ya biarin kok, yang penting masih mau di Iwamit kok. Masalah sudah ini atau belum, ya terserah.
Terserah, umpama kok ada pelajaran yang ini terus dia nggak make, terus dia tetap bedal-bedal rapopo wong dia toh. Kita kan hanya menyampaikan bahwa ini loh, begini loh, masalah mau melakukan atau tidak hak asasi monggo. Nah, makanya Al-Quran itu juga begitu. Jadi dalam hal urusan apa saja Allah itu menyampaikan, mau iman silakan, mau kafir silakan. Itu ada yang masalah yang paten, apalagi cuma masalah itu masih ada celah baiknya. Mau mengaji itu udah baik, mau selalu dia itu melakukan sholat baik, kamu orang seneng jilbaban rapopo wong lagi belum kok. Yang terakhir ini yang harus dengan lakukan, pasti bisa. Udah tahu belum? Halo, yang ini yang akhirnya kita tidak harus mempertaruhkan perasaan. Yang terakhir, wabih qalbih, dengan hati. Ya Allah, koncoku, ya Allah sing wis nang Hamid, ya Allah ra gelem jilbaban kok gayane ngono, ya Allah, berilah dia pengetahuan, berilah dia kesadaran, ya Allah. Dah, doanya di belakang saja, jangan di depannya. Dongan ngarepe yang malah disamplo. Iya, tapi kalau dia lagi punya duit, lagi megang duit, lagi ngitung-ngitung duit, itu boleh berdoa. Saya juga sering kalau ada orang yang lagi megang duit dan sebagainya, saya berdoa, ya Allah, berilah hati mereka untuk bisa ini, ya Allah, semoga mereka mau memberikan. Guyub mesem ya kalau dikasih 100.000 lumayan. Ini doa di depannya boleh. Kalau sudah kayak gini, udah pernah belum doa begitu? Sebenarnya minta secara halus itu apa? Tapi kan mintanya kepada Allah, cuma di depannya, ya Allah, nah ini ternyata anak saya ini gobloknya karu-karuan. Dua-blok loh. Oh dia operasi lawan ngeyel ini. Saya sudah kalau di dekat dengan kalau di dekat anak saya itu hanya memanunya doa. Ya Allah, jadikanlah anak saya, ya Allah, soleh-soleh, ya Allah, yang mau ngerti dengan orang tua, ya Allah, manut, ya Allah, di depannya. Ini mau ngapain tuh orang Gusti Allah urusan karo kowe. Jangan aku Pak. Apa aku senengin ngarepe terus takut no, ya Allah. Dia ternyata risih sendiri didoain kayak gitu. Ya sudah gitu. Wabih qalbi. Oke, situ. Jangan pertaruhkan perasaan kita. Ayo, yuk. Oi, masih 5 menit. Sudah cukup ya? Iya, terima kasih. Oh, sudah. Ini Bapak lagi pertaruhkan doanya apa? 9. Oke. Iwanit jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita menjadi orang yang mau bertaklim, orang yang mau bergabung dalam urusan kayak gini untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semoga kita tidak akan rugi karena kita melakukan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka dari itu lanjutkan perjuangan ini, mari kita ajak. Tadi dikatakan janganlah kita pelit. Artinya pelit itu apa? Memberikan, mengajak kepada orang lain. Jangan pakai perasaan. Gara-gara di Jawa gelem terus akhirnya ngambek. Malah SMS-an, malah di rasaan. Itu jangan. Udah. Kita jangan pelit. Mau diterima atau tidak urusan. Mau kita nggak pelit kok. Nah, nyamu lho, Pak. Nah, kula niki ngeten, lampun dilebok kados terus ditumut lapun dilebokne lho apa sing marai rodok kecewa niku. Pun masuk lho. Pun masuk kecewa. Niku lho marai kecewa niku. Nggak usah kecewa. Sabar Bunda. Kula kan malu nggih sudah. Pokoknya jangan kecewa. Kalau kita mengajak nggak usah pakai perasaan, tapi pakai kewajiban.
Kewajiban saya adalah untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka masalah mau atau enggak, setelah masuk jadi apa, setelah masuk nekat, terumpama ada kan yang diiwami setelah masuk malah ngapusi wong. Ada urusan dia, mau kita ngajaknya baik, kalau dia lakukan jelek, bukan jenengan yang salah, gara-gara ngajak saya jadi ngapusin di sini urusannya. Ayo, nah, namanya orang sudah begitu, oke? Ayo kita jangan apa pakai perasaan, ajak, mau syukur nggak mau juga nganggur. Yang penting Anda mengajak saja. Kemarin sudah saya kasih semangat. Anda mengajak itu adalah untuk iktidar nanti di akhirat. Mungkin kita merasa baik, tapi kalau teman kita belum diajak sama kita, ini yang akan menjadi bumerang nanti di akhirat. Kamu baik, tapi kamu untuk sendiri. Kenapa teman kamu itu nggak kamu ajak? Nah, kalau kita belum ngajak, mau apa jawabnya? Kamu adalah untuk kamu sendiri. Kenapa mereka itu ngajak? Karena mereka jadi akhirnya masuk neraka. Gara-gara kamu nggak mau ngajak, berarti kamu ikut bertanggung jawab juga. Oh, ini kan itu yang namanya iktidar. Itu. Ya, sama kejadiannya ini adalah kejadian di Ashabus Sabat, orang Yahudi yang akan dijadikan monyet. Pada saat itu ada sekelompok orang mukmin yang tetap mengingatkan untuk tobat, padahal tidak mungkin tobat. Lu ngerti nih orang mungkin tobat. Akhirnya dicemooh yang salah, ngapain kamu itu mengajak orang yang tidak mungkin mau dan dia akan dengan Allah. Qalu inni mu'tadirun ila rabbi. Dia mengatakan bahwa saya hanyalah iktidar kepada Allah Tuhanku, biar saya tidak dikomplain. Hati-hati, yang tidak mau mengajak orang lain, mungkin amalan jenengan akan tertolak dan ikut bertanggung jawab dengan orang yang tidak diajak oleh jenengan. Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Masalah. Bahaya enggak? Makanya ngajak itu jangan pakai perasaan, karena kita akan jadi perasaan orang sedang ngajak malah jadi dosa. Ajak mau nggak mau urusannya, yang penting saya iktidar, saya sudah mengajak. Nanti kalau nanti komplain, itu teman kamu loh, kenapa kamu tidak diajak diongkar, terus dia jadi akhirnya masuk neraka kayak gini. Loh, saya sudah ngajak Pak sudah ngajak ya Allah, tapi dia nggak mau. Apa yuk dicek? Oh iya, ya wes, mlebu surga. Tapi kalau dengan belum ngajak, hati-hati. Ayo, kayak urung tahu ngajak. Iya yo. Ribut nanti di akhirat gara-gara nggak mau ngajak orang lain. Nah, iktidar namanya. Oke, nah, ini pamit tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita yang harus merendahkan, menghilangkan atau mengatur perasaan, maka iwamid tidak akan apa-apa. Maka dari itu semangatnya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Oke, ini hanya 95, biasanya 100 lebih. Kemana ini? Ayo dicek. Ayo dicek. Biar semakin banyak, semakin istifadah atau berfaedah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala anhu sayyidil rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah 'alaina abwaab rahmatika, abwaab fadlika, abwaab 'ilmika, abwaab rizqika wa hadina fa inna dhalim 'alimna fa inna jahilun. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubarakan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin wa ibadikal shalihin. Allahumma ij'al majlis Iwahmid on air, majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izul Islam, Allahumma a'izul Islam wal muslimin, Allahumma a'izul Islam wal muslimin bi barakati majlis
Majelis Imam Iwamin on air. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma barik fi umrina wa barik fi rizqina Allahumma barik fi kulli halina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebih maaf. Wa'alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.